Di bab ini penting sekali. Jadi karena dia udah begitu yakin bahwa satu-satunya harapan hanya kasih karunia superabound ini. Atau paling gampang ya sekarang saya sebut kasih karunia tidak terbatas. Kasih karunia hyper grace ini. Ya, jadi karena dia yakin ini bicara segala aspek, segala hal, segala dimensi, segala spektrum gitu ya, komplit, total, dan untuk semua orang. Nah itu hebatnya ya, untuk semua. Jadi kalau misalnya bicara gereja, wah Pak ada pemuda, ada remaja, ada sekolah minggu, ada ibadah lansia misalnya mungkin, atau ibadah umum, sama aja. Tuh saking solidnya. Ya, jadi dia percaya sekali revolusi Injil ya itu akan satu-satunya harapan untuk membebaskan orang-orang Kristen dari kekristenan pecundang, siklus kekalahan, siklus dosa. Nah, jadi baru bisa ya masuk, kita dapat berkata ini bab mentransformasi generasi. Bicara generasi bukan satu dua orang. Ya sekali lagi shalom semua. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Unmerited Favor, di bagian bab yang ke-11, tapi bagian yang kedua ya. Nanti kalau yang belum mendengar, apalagi di channel YouTube, boleh dengar bagian yang pertama, bab yang ke-11 ya, tentang transformasi atau mengubah generasi berikutnya. Dan utamanya yang saya tangkap bahwa berita ini buat tua, muda, besar, kecil, ya buat semua ya. Tapi kalau khususnya bicara generasi, mungkin kita melihat generasi muda atau anak yang akan melanjutkan generasi berikutnya. Tetapi pada intinya beritanya sama aja ya. Dalam waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa nggak ada Roh Kudus Junior ya. Jadi Roh Kudus sama aja ya, nggak berubah, sama seperti Tuhan, nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, luar biasa, perkasa. Jadi ketika setiap orang percaya kepada Yesus ya, mau besar mau kecil, mau tua mau muda, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang mengajarkan yang sama. Jadi sedikit yang lalu ya, sampai halaman 150 dari bab ke-11 ini, bahwa hukum Taurat atau pengajaran 10 perintah Allah bukan hanya membuat yang ngajarin frustrasi karena cuman teori aja mungkin ya, jadinya sendiri nggak bisa memenuhi dan tidak aman ya. Saya ambil kata yang mudah aja, tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena usaha diri ya, dan karena upaya diri itu efektif kembali di bawah ikatan perjanjian lama, hukum Taurat. Kalau upaya atau pekerjaan selesai dari Kristus, sepenuhnya karya Kristus. Sangat mudah ya. Jadi saya mulai sedikit review bahwa
Tuhan juga ngomong, Tuhan Yesus ngomong, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat, ya di dalam Matius 11 ayat 28 sudah bisa lihat. Itu di bawah agama, ya, legalisme, di bawah hukum Taurat, paling gampangnya. Karena udah pasti itu kudus, benar, adil, udah pasti itu dari Tuhan. Tetapi tujuannya bukan untuk manusia dapat memenuhi, tapi supaya manusia dapat menyadari bahwa mereka tidak mampu dan sampai kepada akhir daripada upayanya sendiri. Nah, itu membuat orang letih, lesu, dan berbeban berat. Sama aja, ya kalau mau bilang kita atau mau generasi berikutnya, anak-anak kita, atau yang lebih senior ya mungkin cucunya, atau anak-anak muda, generasi next generation, letih lesu dan berbeban berat. Dan pasti tidak akan mencapai seperti apa yang Tuhan targetkan, misalnya berkuasa dalam hidup, ya. Jadi sebaliknya, anak-anak atau generasi berikutnya atau generasi muda datang kepada Yesus, bahkan anak kecil, Tuhan Yesus nggak menolak mereka. Ya, nah ini gambaran juga bahwa bukan soal umur jadinya. Ya, di dalam Matius 19 kalau bisa dibuka, Tuhan Yesus juga bilang, biar anak-anak itu datang kepadaku, datang kepadaku, jangan halangi. Jadi sama aja, ya. Jadi datang kepada kasih karunia atau diberitakan kasih karunia, datang kepada Yesus, aman, ya. Jadi jangan khawatir, jangan meragukan, jangan seolah-olah gini, ya, wah kalau saya ngerti, kalau anak kecil mana ngerti, kalau nggak dikasih penghukuman atau tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus, nggak bisa mutlak begitu. Nah, kalau nggak bisa memberikan itu, ya balik lagi mereka di bawah kutuk hukum Taurat namanya, bukan di bawah berkat. Ya, jadi ini gampang-gampang susahnya seperti itu. Ya, jadi jangan takut memperkenalkan kasih karunia yang radikal gitu ya, kasih karunia yang tidak terbatas, ya, superabound atau tidak terbatas atau hyperperesio, mau disebut hyper grace juga nggak apa-apa. Ya, jangan takut, jangan malu. Ya, nanti kita akan mendengar bagaimana lebih banyak hari ini tuh bagaimana rasul kasih karunia, yaitu Rasul Paulus. Ya, kita akan lebih concern, kita lihat ya bahwa Rasul Paulus itu dia pribadi, dia nggak malu atau dia berdiri teguh gitu. Dia nggak frustrasi, baik buat dirinya maupun kepada jemaat. Kalau kita sebut gereja, yang terdiri juga dari bukan hanya orang-orang yang sepantar dengan dia atau lebih tua dari Rasul Paulus, tapi yang muda-muda, yang generasi berikutnya. Jadi bab ini bicara tentang khawatir nggak kita untuk memberitakan ini kepada semua orang, atau bahkan ya dibatasi generasi berikutnya. Ya, jadi Rasul Paulus ini rasul kasih karunia, ya, rasul kasih karunia radikal, ya. My gospel, dia ceritanya tuh my gospel, ya, Injilku. Dia menulis surat-surat itu khusus untuk gereja, udah spesifik, gereja, church, atau mau dibilang jemaat, ya pokoknya untuk orang Kristen. Ya, dia nggak lagi bicara khususnya buat orang belum percaya atau enggak, dia spesifik untuk gereja. Ya, jadi sangat teguh, kokoh. Nah, ini dalam bab ini saudara benar-benar udah sampai di bab yang gini. Saudara itu teguh, kokoh. Nah, kemudian ketika kita mau beritakan, ragu nggak gitu? Nah, nggak boleh ragu, ya.
Ya, jadi berkali-kali misalnya dalam Roma 1 ayat 6 gitu ya, bahwa dia katakan dia tidak malu, 16 ya. Tidak malu, tidak frustrasi, tidak mundur sedikit pun gitu ya. Keyakinan kokoh, ya udah nggak usah dibuka ya. Jadi kecenderung kedengarannya dia tuh tegas gitu. Ya, bahkan keras untuk yang memutarbalikkan Injil tuh dia nggak ragu. Ya, atau yang mengacau dia sebutnya, memutarbalikkan Injil. Ya, jadi orang ini nggak bisa ditawar. Nah, sebenarnya bukan orang ini nggak bisa ditawar, memang Injil nggak bisa ditawar. Kalau Tuhan bilang Injil itu cuma-cuma, nggak bisa ditawar. Jadi kita bisa rasakan ya, apa hari-hari ini spirit yang ada dalam diri Rasul Paulus ini sedang mau merestorasi atau mentransformasi dalam judul ini ya, mengubah generasi gereja kita, generasi orang Kristen ke depan. Ya, jadi kita, kalau saya ulang sedikit tentang Rasul Paulus, dia memang qualified karena dia sepenuhnya sebelum jadi Paulus itu namanya Saulus. Dia itu memang benar-benar kental hukum Tauratnya. Ya, orang Yahudi asli, suku Benjamin, disunat hari ke-8. Ya, sekolahnya juga sekolah Taurat sampai dengan jadi guru yang paling hebat, Gamaliel. Terus dia kerja prakteknya penganiaya jemaat, memiliki surat izin untuk membunuh atau membawa orang-orang Kristen dirajam. Nah, jadi untuk kualifikasi Saulus sebelum jadi Paulus, jadi kalau nggak ada bandingnya lah dia, nggak ada bandingnya. Bahkan dia menyebut dengan kondisi dia yang dulu itu sebagai teroris itu, penganiaya jemaat itu, sebagai orang yang paling berdosa karena dia menganiaya Yesus, dia bilang. Ya, dan Roh Kudus menulis di Alkitab seperti itu. Nah, kemudian Saulus itu ditangkap oleh Yesus. Paulus muda ini, dia mau tangkap Yesus atau menganiaya Yesus. Yesus bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia ditangkap oleh Yesus, kita tahu ya, dan dijadikan rasul, penulis 2/3 daripada perjanjian baru, surat-surat perjanjian baru, 2/3 lebih. Ya, dia penulisnya dan memberitakan kepada gereja, seperti saya bilang tadi, katakan. Dia itu diajar langsung oleh Tuhan Yesus karena dia sebut dirinya rasul. Ya, disingkirkan ke tanah Arab, diajarin selama 3 tahun kurang lebih untuk mendengar Injil atau kabar baik kasih karunia yang murni, yang tadi saya katakan ya. Nah, jadi dia sebut diri dia rasul prematur. Kenapa? Karena dia bukan seperti rasul-rasul yang lain. Ya, ikut Yesus 3,5 tahun gitu ya dalam pelayanan sebelum Yesus kesalib. Dia rasul diajar oleh Yesus dalam tubuh kebangkitan. Berarti udah nggak bisa mundur lagi. Salib sudah selesai. Ya, nggak bisa mundur lagi. Sudah, telah. Ya, dalam tubuh kebangkitan. Sama-sama katakan tubuh kebangkitan. Jadi kita bisa percaya penuh ini. Nah, jadi dan kemudian ketika Paulus itu bicara, sekarang dia udah Paulus, rasul kasih karunia. Ya, kasih karunia yang seperti apa? Kasih karunia yang hyper perisio, yang tidak terbatas. Dia nggak malu untuk berkata gitu, tidak terbatas. Di mana dosa bertambah-tambah, kita udah dengar. Kasih karunia super abound. Dia nggak ragu. Sampai disalah mengertikan, sampai difitnah, dia nggak ragu, nggak peduli. Malah dia menentang keras orang-orang yang mau memutarbalikan. Ya, saya ulang-ulang kata ini supaya jadi jelas ya. Di bab ini penting sekali. Jadi karena dia udah begitu yakin bahwa satu-satunya harapan hanya kasih karunia super abound ini. Atau paling gampang ya sekarang saya sebut kasih karunia tidak terbatas. Kasih karunia hyper grace ini. Ya, jadi
Karena dia yakin ini bicara segala aspek, segala hal, segala dimensi, segala spektrum gitu ya, komplit, total, dan untuk semua orang. Nah itu hebatnya ya, untuk semua. Jadi kalau misalnya bicara gereja, wah Pak ada pemuda, ada remaja, ada sekolah minggu, ada ibadah lansia misalnya mungkin, atau ibadah umum, sama aja. Tuh saking solidnya. Ya, jadi dia percaya sekali revolusi Injil ya itu akan satu-satunya harapan untuk membebaskan orang-orang Kristen dari kekristenan pecundang, siklus kekalahan, siklus dosa. Nah, jadi baru bisa ya masuk, kita dapat berkata ini bab mentransformasi generasi. Bicara generasi, bukan satu dua orang. Nah, di zaman Paulus ini ada satu contoh, yaitu jemaat Galatia, ya, di mana melalui peristiwa di jemaat Galatia ini, gereja ya, bagaimana Rasul Paulus itu dipakai oleh Tuhan. Nah, yang kita bisa belajar dengan benar sekarang. Kita belajar dengan benar, sama-sama katakan, ya. Jadi ketika orang Galatia itu secara perilaku mereka itu oke-oke aja lah, ya. Artinya bukan pejinah, bukan pendusta, bukan seperti jemaat Korintus seringkali dibandingkan ya. Ini jemaat yang ya baik-baik gitu, perilaku baik-baik, oke, kehidupan baik ya, nggak ada hal-hal yang jahat. Tetapi ketika mereka itu menerima kembali hukum Taurat, ya, nanti kita ngerti ya apa itu. Kita udah ngerti nih, harus ngerti ya kenapa saya katakan hukum Taurat, artinya tuntutan hukum Taurat, artinya mereka terima lagi kasih karunia harus ditambahkan atau dicampurkan dengan berita yang lama, suami yang lama, hukum Taurat. Ya, dari orang Kristen juga, Orang Kristen yang dari Yerusalem, jemaatnya Yakobus, datang ke spesial ke kota Galatia ini. Nah, kita akan baca. Dari baca ini, saya harapkan semua, baik yang pendengar YouTube atau dimanapun dengar, saudara dan saya ini ambil keputusan solid. Saudara mau ikut yang mana? Nggak ada tengah-tengah. Ya, ini bukannya, sekali lagi ya, bukannya ancaman, tetapi suatu yang bagaimana gini. Kadang-kadang orang-orang yang sadar akan, wah ada penghukuman Tuhan, nggak bisa, nggak ada penghukuman lagi, nggak bisa. Nggak baca yang ini. Kalau ada orang-orang yang gini, kesadarannya itu benar-benar penghukuman, mestinya sadar ini. Ini sangat-sangat gini, sangat-sangat tadi ya saya katakan, sangat-sangat tegas, dan kesannya jadi gini, tuh kan ada penghukuman, tapi mesti jelas kenapa. Nah, di awalnya saya sudah katakan bahwa Rasul Paulus itu atau Roh Kudus di dalam Rasul Paulus itu kalau bicara tentang pemutarbalikan Injil itu memperkenalkan kata-kata misalnya terkutuklah, bodoh. Nah, seperti itu. Nanti kita baca aja ya. Mulai dengan 2 dulu. Jangan sampai belum apa-apa udah tersinggung ya. Nih. Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran. Dia tuh herannya sampai gini ya. Marvel lah gitu. Saya nggak habis pikir lah kira-kira gitu. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Nah, perkataan berbalik itu kan kalau kita arah utara misalnya, itu berbalik ke arah selatan gitu. Benar-benar bertentangan sekali. Nggak bisa disandingkan ini. Dari apa? Ya, dari yang oleh kasih karunia Kristus tuh. Udah jelas sebenarnya. Kalau sudah garis bawahnya aja, kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi kalau bicara berbalik dari apa? Berbalik dari kasih karunia Kristus, mengikuti suatu Injil lain. Nah, ada muncul kan istilah Injil lain. Saya kasih warna tuh. Jadi harus jelas Injil lain itu apa? Dari ayat ini kita bisa melihat
Injil lain yang dimaksudkan Paulus ada Injil yang berbalik dari kasih karunia Kristus. Minimal dari ayat itu kita lihat. Lanjut ya, ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi kalau berbalik dari kasih karunia Kristus itu bukan Injil. Nah, itu kan suatu pernyataan yang tegas. Ya tapi kita kan orang Kristen juga. Ya tapi gitu. Ini udah bicara bukan hanya tegas lagi. Orang pasti tersinggung. Tapi ya begitulah bicaranya Paulus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dia udah langsung kata ini orang mau ngaco ini. Padahal orang Kristen juga. Dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, lihat ya. Jadi kalau kita sandingkan kasih karunia Kristus di ayat 6 dengan Injil Kristus, berarti Injil Kristus atau kabar baik Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Dan Injil yang lain itu udah bertolak belakang, udah beda arah, udah dua kutub yang berbeda. Ekstrim berbeda. Kenapa? Marahnya sampai gitu. Nah, kita lanjutin aja ya. Jadi Injil yang lain itu udah bukan, yang pasti ya, sama-sama saya katakan bukan kasih karunia Kristus. Bukan Injil Kristus. Ya. Tadi kan dibilang ya, mengacaukan kamu, memutarbalikkan. Kita cek dari Galatia 5, ini masih di Galatia nih. Ayat 10 bagian B-nya ya. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu. Jadi saudara sadari aja. Kalau saudara ini jatuh dari kasih karunia, kembali lagi kepada di bawah tuntutan hukum Taurat, itu namanya dikacaukan, Babel. Contoh gampang, contoh. Kita udah tahu, sejak kita bertobat kita tahu bahwa Yesus mati buat kita, juru selamat, dosa kita diampuni. Dan tanpa berbuat benar kita dibenarkan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, kemudian dikacaukan dengan gini. Kalau kamu nggak minta ampun, kamu tidak diampuni. Berarti kita udah diampuni atau belum? Kan kacau gitu. Contoh-contoh sederhana aja. Kita sudah diselamatkan, keselamatan kita kekal. Taunya dari mana? Taunya dari gini. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam perjalanannya dikacaukan. Belum tentu selamat. Bisa hilang keselamatan. Saya orang teknik. 1 + 1 2. Tapi kalau dikacaukan, bisa jadi 11, bisa jadi kacau. Bagi saya kacau. Itu. Nah, makanya harus jelas. Apa sih ya, sebelum jauh-jauh ya gampang aja. Rasul Paulus bilang, ini Injil yang kuberitakan, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Itu udah nggak boleh goyang. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Nggak ada kabar yang lebih baik daripada segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Itulah pokok yang diberitakan Paulus. Tapi kalau dikacaukan, Paulus bilang gini, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Bicara penghukuman tiba-tiba. Jadi kalau orang Kristen yang hari-hari ini masih mau menolak hyper grace, kasih karunia, overdosis, itu izin berbuat dosa, itu ngacauin itu. Saya terus terang ngomong, siap-siap aja kata firman Tuhan penghukuman. Kalau senang penghukuman ya paling kena yang kayak gini. Kalau saya mah nggak mau. Ya makanya sampai Paulus tuh katakan nggak enak di Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya kalau orang dibilang bodoh tuh udah nggak enak gitu. Siapa yang telah mempesona kamu? Siapa yang bewitch, yang menyihir kamu? Sampai dibilang lu disihir. Dikacaukan dengan disihir.
Makanya kita ini sebagai orang tua atau sebagai pengajar, kalau kita kacaukan anak kita atau anak-anak muda berikutnya, itu sama aja menyihir dibilangnya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Masih kurang apa? Kurang jelas apa? Sudah selesai misalnya. Masih kurang apa Yesus bayarnya sampai kamu tuh balik lagi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Kenapa nggak berdiri teguh dengan ini? Sama-sama dengan aku berdiri teguh. Nah itu yang Paulus sampaikan sampai pakai pertanyaan retoris kan? Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Ya elah, sampai siapa sih yang nyihir kamu? Sampai begitunya kamu nggak kamu udah jelas lihat Yesus. Sekarang dibalikin begitu aja. Ayat 2, hanya ini yang aku ketahui daripada kamu. Kamu ini menerima Roh Kudus atau dimeteraikan Roh Kudus atau diberikan, diselamatkan gitu, dijadiin satu dengan roh Tuhan, karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil atau hearing of faith, ya, kebenaran iman atau hearing of faith, mendengar Injil, sama aja. Atau karena kamu melakukan sesuatu. Ini kan juga pertanyaan retoris yang benar aja gitu. Nah segini sewotnya nih kalau pakai bahasa. Udah dikatain bodoh, bodohnya dikasih tahu lagi, bodoh banget sih gitu lah kira-kira. Ayat 3. Ya bukan kata saya, saudara yang dengar jangan marah sama saya. Tuh, apakah kamu sebodoh itu? Nah, sampai begitu pertanyaan retoris. 3 kali pertanyaan retoris segitu gemesnya. Kamu memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Kita udah tahu karya Yesus itu roh. Menerima keselamatan tanpa berbuat benar itu ya, bukan anti berbuat benar ya. Saya bilang tanpa perbuatan kita itu roh. Kalau daging, upaya diri untuk mencapai kebenaran. Jadi kamu mulai dengan roh, percaya karena iman, mendengar firman iman, terima, mau akhiri dengan daging. Nah, itu pertanyaannya sekali lagi, pertanyaan retoris. Pertanyaan yang kayak neken gitu. Yang benar aja kalian. Nah, gitu kira-kira. Terus ya, ini terus nih supaya jelas, benar-benar jelas. Supaya benar-benar jelas. Galatia 5 ayat 12. Dia sebut orang-orang yang tadi memutarbalikkan Injil, kasih karunia Kristus atau Injil Kristus kepada Injil yang lain, yang bukan Injil, yaitu kembali ke hukum Taurat. Dia sebut begini, baiklah mereka yang menghasut, tuh, penghasut. Pertama, kita nggak mau jadi penghasut. Kedua, kita nggak mau dihasut. Sama-sama saya katakan, saya nggak mau jadi penghasut, memutarbalikan Injil. Saya nggak mau dihasut, ditipu-tipu, dikadalin sama iblis. Nggak mau. Kalau untuk kasus Galatia, mereka sudah selamat, mereka diselamatkan oleh roh, tadi dikatakan, oleh karya Yesus yang sempurna. Mereka diberitakan lagi, oh kurang, kasih karunia sih kasih karunia, tapi kalau kamu nggak disunat, kamu belum afdol gitu. Seolah-olah masih ada yang kurang gitu dari karya Yesus. Nah, Paulus katakan gini, tuh yang hasut ya, yang menghasut kamu, mengebirikan saja dirinya. Nah, ada orang yang dengar gini marah sama saya, tapi ini kan firman Tuhan. Dia bilang gini, tanggung, potong aja tuh burungnya semua. Nah, kira-kira kan begitu kalau saya baca pakai bahasa keras. Mengebirikan aja diri. Ya mungkin bahasa orang yang nerjemahin ya diperhalus kali ya. Tapi kan maksudnya itu. Tuh marahnya tuh. Udah bilang penghasut, pengacau. Yang dihasut dibilang bodoh. Ya. Kebiri aja. Ya sama aja tuh udah sengak bener gitu marahnya. Nah, coba kita tangkap secara spirit sekarang. Ya, tangkap secara spirit bahwa begitu Roh Allah tuh sebenarnya nggak mau kehilangan karya Yesus bagi tubuh Kristus, yaitu gereja. Kehilangan apa? Kehilangan mencapai target Yesus, berkuasa dalam hidup. Misalnya ya,
di dalam Roma 5 ayat 17, ya, berkuasa dalam hidup kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran yang hadiah. Jangan diganggu gugat nih. Kalau diganggu gugat, segitu gregetnya, karena tidak akan terjadi. Nanti kita akan baca, dikatakan misalnya iman sia-sia, janji-janji jadi batal, Kristus nggak berefek. Itu tuh pernyataan-pernyataan yang nggak bisa ditawar gitu. Kenapa? Gratis ya gratis, Pak. Kalau kamu harus bayar, kalau kamu harus campur lagi gratis dengan campur dengan bayar, jadi bayar lagi gitu. Jadi saudara nggak perlu, kalau sudah mendengar ini, siapapun yang mendengar, jangan ada keraguan sedikit pun nih bicara ini ya. Cepat ya. Galatia 1 ayat 8. Supaya selesai nih. Udah pengacau, ya bodoh, dihasut, dia sampai dibilang ini. Tetapi sekalipun kami, sampai tegas nih Rasul Paulus. Kami itu artinya apa? Kelompok Rasul Paulus, rasul-rasul lain, jadi termasuk kelompok kami. Kami nih pengajar-pengajar rasul nih. Atau dibilang seorang malaikat dari sorga, bukan malaikat yang jatuh, tapi malaikat dari sorga, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Mau malaikat kek, mau rasul kek, terkutuklah dia. Tuh gitu kata-katanya. Jadi diperkenalkan suatu kutuk yang keras. 8. Seperti yang telah kami katakan dahulu, saya kan udah bilang dulu. Sekarang aku katakan sekali lagi, saya ulang lagi nih ya gitu. Jikalau ada seorang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, kalau penulis buku Unmerited Favor, Pastor Prince, dan saya juga percaya gitu. Ya saya nggak mau bodoh dong. Saya mendingan terima berkat ganda daripada kutuk ganda. Risiko amat, ya kan? Mama saya tidak melahirkan orang bodoh katanya, gitu. Nah saudara, ayolah, ya. Jadi kesimpulannya gini. Kita mengeluarkan generasi baru, ya, generasi yang baru di depan kita, ya, sebagai generasi yang mengalami revolusi Injil, yang tidak bodoh tapi cerdas, ya, tidak mau dihasut dengan percampuran, tapi merasa secure. Jadi kata apa ya? Kalau pakai bahasanya Galatia juga, itu dicontohin seperti Ismail tuh, harus diusir katanya. Karena apa? Karena nggak bisa si Ismail itu campur dengan Ishak, anak janji. Anak daging, anak janji, nggak bisa jadi satu. Ya, jadi sama aja juga kalau bicara Abraham ini saya jadi ingat. Sama aja kalau saudara memaksa, atau ada orang-orang Kristen yang memaksa, dalam tanda petik tentu saja ya, bahwa kasih karunia itu harus dicampur juga dengan 10 perintah Allah, dengan hukum Taurat, balik ke hukum Taurat. Dalam kasus Galatia ini hanya sunat. Sama aja nyuruh Abraham balik lagi kepada Hagar gitu, untuk melahirkan. Repot ya. Nah, ya, jadi kita ini percaya ya bahwa kabar baiknya, penghiburan kita, Yesus sudah tebus kita dari semua kutuk. Nah, untuk dalam konteks generasi berikutnya, Yesus sudah tebus kita dari kutuk turunan. Udah berhenti mestinya ya. Saya dari Yohanes 19 ayat 30 ya, ada kami. Sudah minum anggur asam itu, berkata ya sudah selesai. Ya, Yesus sudah tanggung. Anggur asam itu bicara apa? Bapak-bapak yang makan buah asam atau anggur asam, sour wine, anggur asam, anak-anak yang gilu giginya. Kita nggak mau bawa itu lagi kepada keturunan kita, karena pekerjaannya sudah sempurna. Bahkan untuk generasi berikutnya kita sudah dengar bahwa Yesus itu mati muda, 33,5 tahun. Supaya apa? Supaya beritanya bahwa kita hidup lama dengan shalom gitu. Ya, Yesus, Tuhan tuh puas terhadap kita, sama seperti Tuhan puas kepada Yesus. Ya, jadi jangan ajarkan, sekali lagi, tragedi yang dilakukan oleh orang Israel menukar
covenant, ikatan perjanjian. Sudah di dalam ikatan perjanjian kasih karunia atau ikatan perjanjian Abraham, minta 10 perintah Allah tanpa tahu kalau itu, ya. Jadi terakhir, ya, jadi kita harus bawa semua generasi gereja itu pada kedudukanlah yang menentukan semua supply. Kedudukan, bukan keadaan, kedudukan. Kita bawa anak-anak kita kepada kedudukan, bukan keadaan atau fakta. Ya, bahwa kita ini didudukan bersama Kristus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan.